Jadi tokoh besar itu lahir dari keinginan orang tua. Kan doanya Robbana, minta kepada Allah. Nah, anak-anak kita akan menjadi orang besar kalau kita punya keinginan dari keturunan-keturunan kita lahir tokoh-tokoh besar. Karena nggak akan pernah lahir tokoh besar kalau orang tuanya nggak punya keinginan itu. Mustahil itu. Allah amanahkan dan Allah takdirkan saya menjadi pendamping mentor di beberapa pesantren. Sekarang saya diamanahi menjadi mentor di 90 pesantren. Kemudian diminta menjadi konsultan di forum pesantren di Jawa Barat. Jadi pengalaman saya hanya ngurus santri gitu ya, berbagi dengan santri dan menyiapkan generasi yang insya Allah 10 atau 15 tahun ke depan murid-murid atau keturunan-keturunan kita lah yang akan memimpin negeri ini insya Allah. Maka di pesantren kita siapkan kurikulum dan pola pendidikan yang terbaik gitu ya untuk generasi hari ini. Jadi para jamaah sekalian, mohon izin ini sharing ya pengalaman tentang mendidik generasi ya di pesantren. Ada pengalaman saya 15 tahun mendidik generasi. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua di keluarga. Karena ada dua amanah yang Allah amanahkan kepada kita di dalam keluarga. Sebagaimana doa yang selalu kita bacakan setiap habis sholat. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada dua amanah yang Allah sampaikan kepada kita ketika kita berkeluarga. Yang pertama, bagaimana kita, pasangan kita dan keturunan-keturunan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi generasi yang qurrata a'yun. Itu amanah yang pertama itu. Kemudian amanah yang kedua, gimana caranya waj'alna lil muttaqina imama. Dari keluarga kita lahir pemimpin-pemimpin besar yang bertakwa. Itu amanah dari Allah itu. Jadi tokoh besar itu lahir dari keinginan orang tua. Kan doanya Robbana, minta kepada Allah. Nah, anak-anak kita akan menjadi orang besar kalau kita punya keinginan dari keturunan-keturunan kita lahir tokoh-tokoh besar. Karena nggak akan pernah lahir tokoh besar kalau orang tuanya nggak punya keinginan itu. Mustahil itu. Nah, hari ini ada nggak terbersit dalam hati kita bahwa suatu hari yang akan memimpin negeri ini adalah keturunan-keturunan dari keluarga kami. Contohnya siapa? Yang hampir semua tokoh-tokoh besar di dalam sejarah itu lahir dari keluarga yang punya pikiran yang besar, yang punya keinginan besar. Contoh siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan itu salah satu khalifah yang berhasil memimpin pada waktu itu. Ketika beliau masih kecil, ini luar biasa para hadirin. Beliau itu cerdas sekali. Cerdas, diakui oleh masyarakat Arab pada waktu itu, kecerdasannya. Bahkan bangsa Arab waktu itu, masyarakat Arab sampai menyampaikan kepada orang tuanya bahwa anak anda ini layak memimpin bangsa Arab. Saking pinternya. Itu disampaikan kepada ibunya. Nah, kalau kita yang hari ini masyarakat di sekitar kita gitu menyampaikan kepada kita bahwa anda layak memimpin wilayah ini, apa jadi wali kota, bupati, jadi gubernur atau bahkan menjadi presiden, kita bangga nggak? Pasti bangga ya, seneng nggak? Tapi seneng. Tapi yang terjadi pada ibunda Muawiyah bin Abu Sufyan malah marah. Apa yang disampaikan oleh beliau? Anak saya bukan hanya layak memimpin bangsa Arab, tapi layak memimpin dunia. Lebih hebat lagi. Maka jadi anaknya. Kalau orang tua sudah punya keinginan yang besar, itu pasti akan termotivasi untuk melakukan, ya kan? Melakukan hal-hal yang terbaik. Jangan sampai begini, anak-anak kita itu punya potensi menjadi elang, kita asuh jadi ayam. Maka tolong kata Nabi, perhatikan pola asuh. Karena pola asuh itu akan membentuk identitas dari anak-anak kita. Dan yang luar biasanya, Muawiyah bin Abu Sufyan waktu kecil, beliau diajak bermain oleh kawan-kawan sebayanya. Kenapa kamu nggak mau main sama teman-teman sebaya? Jawabannya luar biasa. Aku dilahirkan bukan untuk itu. Anak kecil sudah berpikirannya besar.
Dan itu betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari keluarga kita lahir pemimpin-pemimpin besar. Bukan hanya pemimpin tapi orang yang bertakwa. Dimulai dari mana? Dimulai dari keinginan orang tua anaknya menjadi tokoh besar. Nah, hari ini kenapa di negeri kita sulit mendapatkan pemimpin yang soleh, yang punya kapasitas, yang bertakwa? Karena orang tua jarang yang punya keinginan anaknya itu punya anak yang menjadi tokoh yang besar. Nah, ini saya mulai nih, saya motivasi kepada para orang tua, wali santri, tolong setiap ketemu dengan anaknya itu sampaikan bahwa kamu ini calon pemimpin negeri ini. Anak saya, ya kenapa harus menghafal Quran? Karena kamu calon pemimpin negeri ini harus hafal Quran. Ya kenapa harus belajar bahasa Arab? Karena kamu calon pemimpin di negeri ini harus bisa bahasa Arab. Ya kenapa saya belajar bahasa Inggris? Karena kamu calon pemimpin di negeri ini. Jadi anak itu semangat belajar karena di dalam pikirannya saya harus menjadi pemimpin di negeri ini. Jadi ada punya misi yang besar. Nah, ini yang jarang dimiliki oleh para orang tua sekarang. Nah, ini yang kita tularkan kepada para santri. Wah, gitu ya. Nah, tapi untuk bisa mencapai ke sana, ini usahanya yang berat. Kenapa? Lihat di dalam urutan doanya, Robbana hablana, itu kesolehan harus dimulai dari kita para ayah. Cara membangunnya itu harus dari kesolehan para ayah. Para nabi itu untuk mendapatkan keturunan yang soleh itu luar biasa, sampai melakukan ketaatan yang luar biasa kepada Allah. Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, maka Allah berikan keturunan-keturunan yang soleh. Kita pengen punya keturunan yang soleh, tapi kita harus melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim. Mereka ini nabi, gitu ya, nabi kekasih Allah untuk ingin mendapatkan keturunan soleh, sampai berusahanya luar biasa. Kita kan nabi bukan, salafus soleh bukan, ulama bukan, tapi gitu ya, mendidik anaknya masih malas-malasan. Apalagi para ayah nih, saking sibuknya mengurus dunia, nafkah, sampai lupa untuk mendidik anak-anaknya. Hari ini banyak terjadi fatherless gitu ya, anak laki kurang laki, anak laki tulang lunak. Fisiknya laki tapi mentalnya bukan laki, karena kurang hadirnya para ayah di dalam pengasuhan. Itu terjadi. Anak laki-laki nggak bisa menghadapi persoalan hidup. Anak-anak sekarang kan begitu ya. Mau sekolah nggak ada ojek, nggak mau berangkat sekolah. Dulu mah kita nggak ada mobil, nggak ada kendaraan, jalan kaki kan gitu ya. Mentalnya nggak terbangun. Kenapa? Karena nggak ketemu sosok laki-laki di dalam keluarganya. Laki-laki itu harus seperti apa? Nah, makanya para ayah harus hadir. Salah satu bentuk kesolehan kita itu kita hadir, ya, menjadi contoh bagi anak laki-laki kita. Baru setelah itu kita akan mudah mendidik generasi kalau dalam Al-Quran doa itu min azwajina. Kata Al-Quran menggunakan kalimat zaujah. Jadi dalam Al-Quran untuk pasangan itu menggunakan zaujah dan imro'ah. Zaujah itu adalah pasangan yang serasi, sevisi, sefrekuensi. Tidak ada perbedaan di antara keduanya, kompak. Jadi untuk menghasilkan generasi yang baik itu suami istri harus kompak. Kalau nggak kompak nggak akan jadi keturunan-keturunan kita. Buktinya apa? Terjadi kepada Nabi Nuh. Makanya dalam Al-Quran menggunakan doroballahu mathala lilladzina kafaru imro'ata Nuh wa imro'ata Lut. Nggak menggunakan zaujah. Kenapa? Karena istri Nabi Nuh, Nabi Lut itu tidak taat kepada Allah. Jadi kalau zaujah itu harus dua-duanya soleh. Karena kalau nggak kompak itu susah untuk mendidik anak itu. Apalagi terjadi perbedaan cara pandang mengasuh anak. Kata anak tuh, saya ngikut ayah atau ngikut ibu ini ya. Gitu ya, betul ya. Anak-anak kita bingung begitu ya. Apalagi kalau yang satu tegas, yang satu kurang tegas. Biasanya anak nggak punya pendirian begitu. Itu harus kompak. Jadi sama di pesantren juga, kalau guru nggak kompak itu susah untuk bisa mendidik generasi. Terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan metodologi, itu susah. Jadi harus disamakan. Jadi yang harus kita pertama lakukan, kita kompak membangun kesolehan. Itu yang dilakukan oleh para nabi, kemudian para salafus soleh, itu yang dilakukan. Dan ini tidak mudah membangun kesolehan itu. Makanya kita doanya Allahumma a'inna ala dzikrika. Karena untuk soleh itu susah, sampai minta tolong kepada Allah. Nah, para hadirin bayangkan ya, ada satu anak yatim, ada dua anak yatim yang dibangunkan rumah oleh dua nabi. Ini keberkahan kesolehan orang tua.
Dua anak yatim dibangunkan rumah oleh dua nabi. Berkah nggak kira-kira? Berkah ya. Kita mah dibangunkan oleh tukangnya juga nggak sholat. Ini mah dibangunkan oleh dua nabi. Siapa nabi itu? Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kenapa dibangunkan rumahnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, kana abuhuma sholiha. Karena bapak dari kedua anak ini soleh. Ini keberkahan orang soleh. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, yang soleh itu bukan bapak langsungnya. Ini kakek yang ketujuhnya. Coba yang soleh itu kakek yang ketujuh, yang dikasih keberkahannya keturunan yang ketujuhnya itu. Itu berkahnya kesolehan. Kesolehan seorang ayah, seorang orang tua. Itu luar biasa. Hari ini bisa jadi kesolehan kita hari ini itu karena kesolehan dari kakek-kakek kita itu. Jadi kesolehan itu ya Allah, Masya Allah. Sampai Allah jaga, Allah muliakan. Itu dampaknya. Makanya para ulama menambah amal soleh. Bahkan ada seorang ulama yang dia belum menikah, belum punya anak, memperbanyak amal soleh. Dengan harapan apa? Supaya nanti diberikan keturunan yang soleh oleh Allah. Padahal belum punya istri itu, masih bujang. Gitu ya. Karena tadi kesolehan ini Masya Allah. Makanya saya senang nih para jemaah banyak di masjid. Karena memang cahaya-cahaya Allah itu ambil dari masjid. Kalau rumah kita mau berkah itu ambil cahayanya di masjid. Di rumah-rumah Allah. Kata Allah begitu di surah An-Nur. Nanti rumah kita akan berkah. Jadi rumah kita akan berkah kalau di dalamnya itu banyak orang-orang soleh. Dimulai dari orang tuanya. Supaya anak-anak kita dijaga. Sekarang kan kita ada anak yang di pesantren. Kan kita nggak bisa ya jaga anak kita 24 jam, betul ya. Gimana kehidupannya, gimana kebahagiaannya, nggak bisa. Hanya yang bisa memberikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita mulai dari kesolehan diri kita supaya Allah menjaga keturunan-keturunan kita. Dan yang kedua, manfaat dari kesolehan orang tua itu adalah kita akan lebih mudah mendidik anak-anak kita kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Sekali lagi ya, kita akan lebih mudah mendidik anak-anak kita kalau kita sudah selesai dengan diri kita. Itu banyak kasus terjadi di pesantren. Kalau orang tuanya belum soleh, susah mendidik murid itu, susah mendidik anaknya. Contoh misalnya, saya ketemu seorang santriwati di mall lagi liburan, nggak pakai jilbab. Sedih saya lihat, ya Allah, Kak, kenapa nggak pakai jilbab? Malu sama Allah. Karena sudah balik, sudah SMA. Jawaban itu sambil malu-malu jawabnya apa? Ngapain saya pakai jilbab? Orang ibu saya nggak pakai jilbab. Jadi susah mendidik anak itu kalau nggak ada contoh di keluarga dari orang tuanya, itu susah. Makanya tadi konsepnya kita akan lebih mudah mendidik keturunan-keturunan kita kalau udah selesai di orang tua ini. Termasuk santri-santri yang merokok. Yang putra, kenapa kamu ngerokok? Bapak saya merokok, orang nggak dilarang saya merokok. Aduh. Itu di pesantrennya tuh susah banget dididiknya gitu ya. Tapi santri-santri yang mudah dididik tuh rata-rata lahir dari keluarga-keluarga yang soleh itu. Mudah untuk taatnya itu. Kepada guru mudah, untuk beramal soleh mudah, untuk menghafal Quran mudah, begitu ya. Kenapa? Karena ketemu role model. Dari mana? Dari ayah dan ibunya. Sepakat atau tidak ini? Jangan ya. Tapi kesolehan keluarga itu intinya ada di ayah. Kenapa? Karena ku anfusakum wa alikum nar, itu ditujukan ayat buat para ayah itu. Karena istri mengikut ayahnya, suaminya itu. Ya. Ini yang berat. Jadi yang solehnya pertama itu harus kita nih. Salah satu kejantanan kita adalah kita jadi orang soleh itu, laki-laki yang soleh begitu ya. Karena nanti orang tua, anak kita, pasangan kita akan ketika kita soleh itu akan nurut. Siapa yang menurutkan, yang melunakkan hati itu? Allah. Itu akan lebih mudah insya Allah. Jadi para ayah itu punya pesona terpancar dari kesolehannya. Bahkan kata Rasulullah, siapa orang yang paling baik di dunia ini gitu ya. Kata Rasulullah, alladzi idza ru'u dzukirallahu ta'ala. Ketika kita bertemu dengan orang tersebut mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihatnya saja mengingatkan kepada Allah, apalagi ngomong. Ketika gimana caranya para istri melihat suaminya itu langsung ingat kepada Allah. Kenapa? Karena tadi lihat suaminya rajin ibadahnya. Anak-anak kita melihat para ayah itu ingat kepada Allah. Kenapa? Karena anak itu melihat kita tilawah setiap hari di rumah, sering ke masjid, ikut majelis taklim. Itu maka yang dalam benaknya itu satu kata untuk ayah, rajin ibadah. Mengingatkan kepada Allah. Itu yang hari ini kita rindukan dari para ayah itu tuh. Kesolehan para ayah. Insya Allah anak-anak kita akan jauh lebih mudah dididik oleh kita begitu ya. Ini setuju yang pertama?
Siap atau tidak jadi ayah yang soleh? Ini memang tidak mudah, tapi harus kita lakukan ini ya. Ya Allah, saya berusaha menjadi orang soleh supaya keturunan-keturunan saya soleh, supaya Allah jaga keturunan-keturunan saya. Karena begitu konsepnya, begitu ya. Allah akan jaga, itu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga kehidupannya. Bisa jadi nanti ketika anaknya mau berkeluarga, Allah jaga, diberikan pasangan yang soleh lagi, tidak diberikan pasangan-pasangan yang salah, begitu ya. Itu dijaga, dan kita nggak tahu, Allah yang akan menjaganya. Kemudian yang kedua, para hadirin, supaya anak-anak kita jadi begitu ya, jadi tokoh-tokoh besar, orang-orang yang bertakwa, yang harus kita lakukan adalah tolong kasih sayang kepada anak itu jangan hilang. Walaupun anak sudah berpisah, berumah tangga, perhatian itu harus terus dilakukan. Karena perhatian kasih sayang dari seorang tua, orang tua itu imunitas bagi anak. Sentuhan, pujian, itu harus diberikan. Pelukan, diajak ngobrol. Hari ini eranya gadget, Masya Allah. Ngobrol di keluarga aja diganti dengan gadget ya. Anak di atas lantai 2, ibunya di bawah, kan bisa ngobrol pakai WA. Gak ada waktu makan, masih main gadget. Gak ada waktu untuk ngobrol. Akhirnya apa? Kita itu tersambung dalam satu keluarga, tapi jiwa kita tidak terhubung. Betul ya? Ada suami yang gak paham dengan istrinya, istri gak paham dengan suaminya, gak paham dengan anak-anaknya, padahal tersambung dalam satu keluarga. Karena jiwanya tidak terhubung. Salah satu faktornya jarang ngobrol itu. Sering-sering ngobrol nanti kita ya dengan istri. Istri itu kan stabil emosinya itu kalau didengarkan curhatan-curhatannya, begitu ya. Para suami ini yang kadang-kadang kurang peka gitu dengan curhatan para istri. Karena suami tidak memberikan telinganya untuk para istri bercerita, maka para istri sekarang banyak yang mencari telinga-telinga yang lain. Itu awalnya banyak yang selingkuh sekarang tuh begitu. Di antara pasangannya nggak jadi pendengar yang baik. Ayo bunda sekalian, kasih sayang seorang orang tua kepada anak itu imunitas. Contohnya siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu digoda oleh Zulaiha. Sampai dalam Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Yusuf punya keinginan juga untuk, mohon maaf ya, berzina dengan Zulaiha. Itu ada keinginan sebagai laki-laki biasa normal. Tapi apa yang menyebabkan Nabi Yusuf tidak jadi melakukan perbuatan keji itu? Dalam Al-Quran menggunakan kalimat burhan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa seperti surat Abi Ya'qub. Jadi ketika Nabi Yusuf ada keinginan itu, ada gambaran bapaknya ada di depan Nabi Yusuf itu. Seakan-akan mengatakan kamu gak boleh melakukan itu. Maka Nabi Yusuf terhentak dan gak jadi melakukan itu. Itu imunitas. Buktinya apa? Kalau kasih sayang Nabi Yusuf itu banyak. Buktinya apa? Gara-gara bapaknya lebih sayang kepada Nabi Yusuf dan kepada Bunyamin, maka saudara-saudaranya iri dan kemudian membuli Nabi Yusuf. Kenapa dimasukkan ke dalam sumur? Supaya nanti bapaknya kembali lagi perhatiannya kepada mereka. Bahasa Al-Quran, wa nahnu usbah. Padahal kita ini lebih banyak daripada Nabi Yusuf, begitu ya. Iri lah. Karena kasih sayang penuh. Jadi ketika anak-anak kita diberikan kasih sayang yang penuh oleh kita, emosinya dipenuhi, kebutuhan emosi bukan hanya fisik, maka ketika anak-anak kita jauh dari kita, mereka akan punya imunitas. Ketika diajak oleh kawan-kawannya misalnya merokok, kabur, bikin ulah dan apa-apa, maka mereka akan punya imunitas. Saya nggak mau melakukan itu, saya nggak mau mengecewakan orang tua saya. Pasti ada pikiran itu. Kalau kasih sayangnya penuh. Tapi kalau kasih sayangnya nggak penuh di anak, justru akan membuktikan, saya pengen tahu orang tua saya perhatian nggak kalau saya bikin ulah. Itu akan sengaja itu. Itu yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf begitu. Saya bikin ulah, akan perhatiannya balik lagi nggak bapak gitu ya ke saya, ke kami begitu ya. Di pesantren begitu, rata-rata santri yang bikin ulah itu rata-rata santri yang kurang kasih sayang dari orang tuanya. Santri-santri yang berprestasi itu rata-rata santri yang memang lahir dari keluarga yang dia terpenuhi kebutuhan emosinya itu, kebahagiaan dirinya. Dan dia buktikan dengan apa? Dengan prestasi. Saya ingin membuat orang tua saya bangga dengan prestasi saya. Karena tidak ada beban emosi. Tapi kalau anak-anak yang masih kurang kasih sayang, makanya tolong ayo bunda sekalian ya, anak-anak kita tuh dipeluk, diajak ngobrol, dipuji penampilannya. Apalagi anak perempuan yang sudah mulai balik, para ayah tolong, anak perempuan itu yang sudah mulai suka dengan lawan jenis, dia harus jatuh cinta pertama itu kepada ayahnya. Kebutuhan psikologi laki-lakinya itu dari ayahnya. Kalau nggak dapat dari ayahnya, dia akan cari dari laki-laki yang lain.
Makanya mudah jatuh cinta ke teman sebayanya. Kenapa? Karena nggak mendapatkan dari ayahnya. Makanya ayahnya hadir, kasih pujian ke anak perempuan. Nanti akan jadi imunitas. Kamu itu cantik, Masya Allah, solihah, rapi, wangi. Nanti kalau ada anak laki-laki, teman sebayanya muji, ih kamu cantik, udah biasa. Kenapa? Karena udah dapat dari ayahnya hal itu. Udah basi itu mah. Jadi punya imunitas anak perempuan itu. Dan keberhasilan seorang ayah adalah ketika anak perempuannya suatu hari akan menikah. Ananda mengatakan, saya kalau menikah nanti pengen punya suami seperti ayah saya. Nah itu keberhasilan kita. Jangan sampai nanti anak perempuan kita, saya nggak mau nanti nikah punya suami seperti ayah, gitu. Jangan sampai terjadi begitu, gitu ya. Harus kebanggaannya itu punya ayah. Atau anak laki-lakinya juga begitu. Anak laki-laki yang sudah mulai balik suka dengan lawan jenis, maka tolong lebih banyak interaksi dengan ibunya. Biarkan anak-anak laki-laki belajar memahami perempuan itu dari sudut pandang perempuan, dari ibunya. Hari ini banyak para suami yang kasar ke istri itu bisa jadi gitu ya. Itu ketika masa baliknya nggak dekat dengan ibunya itu. Sehingga nggak bisa memahami perempuan dari sudut pandang perempuan. Karena untuk memahami perempuan itu perlu ilmu sendiri, rumit. Gitu ya, begitu. dalam kamusnya seperti itu. Jadi anak-anak kita tuh harus diberikan kasih sayang yang penuh, pujian, sentuhan, pelukan. Insya Allah anak-anak kita itu akan jinak kalau sering disentuh, sering dipeluk begitu ya. Dia akan taat dengan kita. Karena dalam Al-Quran, ini masih runtutan kisah yang tadi. Ada seorang anak dibunuh oleh Nabi Khidir. Bayangkan, anak dibunuh oleh Nabi Khidir. Nabi Musa protes dong. Ini kenapa dibunuh nih anak? Karena kata Nabi Khidir, anak ini nanti kalau dibiarkan, gedenya akan membuat orang tuanya pusing 7 keliling. Bahkan Al-Quran menggunakan kalimat tughyan wa kufra. Anak ini akan melampaui batas dan kufur, kurang bersyukur. Tidur melampaui batas, susah dibangunkan. Dibelikan ini kurang bersyukur. Anak-anak santri itu banyak sekarang. Ya dibeliin sepatu yang 200.000. Atau kayak teman saya lah 400.000. Nggak bersyukur gitu lah. Pusing nggak kira orang tua kalau anaknya begitu? Pusing. Dibunuh oleh Nabi Khidir. Tapi bukan berarti kita bunuh anak kita ya. Enggak ya. Yang dibunuh adalah sifat negatifnya. Tapi lihat solusi dari perilaku itu dalam Al-Quran, zakat wa aqrabaruhma. Pendekatannya adalah kasih sayang. Makanya kalau ada anak-anak kita sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, anak kita susah disiplin, susah dinasehati, solusinya adalah diberikan kasih sayang. Mulai dari mana? Minta maaf. Maaf ya kalau bunda belum jadi bunda yang terbaik. Mari kita perbaiki sama-sama. Kita dengan anak dipeluk anaknya, diberikan kemudian perhatian lebih. Apalagi kalau kami di pesantren, saya selalu sampaikan kepada para ayah, tolong anak perempuannya didramatisir gitu ya, kalau ketemu dengan anaknya. Karena ketika anak sudah mulai balik, itu kan dalam anak perempuan tuh benak laki-laki itu seperti opa, artis Korea gitu, artis K-pop, pangeran yang memperjuangkan dirinya begitu ya. Maka para ayah hadir. Gimana caranya? Kalau pertama kali kunjungan ke pesantren, tolong para ayah itu yang pertama kali menemui anak perempuannya itu ayahnya. Berikan hadiah, berikan surat cinta, gitu ya. Kemudian diberikan pujian. Itu bagi anak perempuan itu luar biasa. Apalagi kalau misalnya lagi hujan-hujanan nih, hujan ketika mau ketemu anak perempuannya, itu sambil hujan-hujanan tuh para ayah. Didramatisir. Ya Allah, ayah saya memperjuangkan saya sampai hujan-hujanan. Itu bagi anak perempuan tuh wow gitu. Itu yang membuat anak perempuannya tuh bangga dengan ayahnya begitu. Itu harus didramatisir begitu gitu ya. Itu memang bentuk dari kasih sayang. Jadi itu yang harus kita lakukan. Maka ketika anak-anak kita penuh kasih sayangnya, itu akan lebih mudah kemudian jadi orang-orang besar. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan ketika hari ini kita mendidik keluarga, maka tolong dijauhi maksiat. Karena kemaksiatan di dalam berkeluarga itu kan tadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Konsepnya itu jangan ada perilaku orang ahli neraka di dalam keluarga kita. Pastikan harta yang dibawa itu harta yang halal, gak ada harta riba yang haram. Yang dimakan oleh istri, oleh anak-anak itu harta yang halal. Apalagi bagi santri, ada santri yang susah menghafal Quran bukan karena IQ-nya, tetapi kenapa? Al-Quran gak mau masuk ke dalam dada anak kita. Karena penuh apa? Penuh dengan dosa. Ada harta yang haram yang mengalir di anak kita. Jadi Al-Quran gak mau masuk itu. Karena ilmu itu nurullah.
Wa nurullahi la yuhdali asi. Jadi ilmu Allah tuh nggak akan mau masuk ke dalam dada yang penuh kemaksiatan, penuh dosa. Nah, konsepnya dalam belajar pun wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah sendiri yang akan memberikan ilmu itu kepada kita, kepada anak-anak kita itu. Jadi kalau mau anak-anak kita berhasil belajar, menghafal Quran, mudah-mudahan semuanya diberikan rezeki oleh Allah anaknya hafal Quran begitu ya. Jadi keluarganya Allah. Itu syaratnya dipastikan di dalam darah dan tubuh anak-anak kita itu harta halal yang mengalir. Jangan ada kemaksiatan. Atau di keluarga jangan ada kemaksiatan. Tapi akan 3 hal yang kemudian Allah akan berikan kepada kita kalau kita bermaksiat kepada Allah. Yang pertama, kita akan susah melakukan amal soleh. Untuk ke masjid berat, sholat subuh berat, apalagi malamnya bermaksiat lewat gadget kan sekarang gitu ya. Lihat-lihat aurat di gadget begitu, pasti susah untuk qiyamul lail itu. Susah untuk bangun subuh itu. Kalau udah bermaksiat, susah untuk melakukan amal soleh itu susah. Jadi makanya kalau kita ingin mudah melakukan amal soleh, perbanyak istighfar. Mudah-mudahan dengan perbanyak istighfar nanti Allah akan memberikan hidayah dan kemudian apa? Kita lebih mudah untuk melakukan amal soleh, lebih ringan begitu. Hari ini bisa jadi istri kita susah untuk diajak amal soleh karena ada kemaksiatan di keluarga kita. Anak kita susah untuk diajak beramal soleh karena ada kemaksiatan di keluarga kita. Susah untuk melakukan amal soleh. Yang kedua, ketika kita banyak bermaksiat, apa yang akan Allah turunkan? Apa yang akan Allah kemudian timpakan kepada kita adalah menahan pertolongan Allah di keluarga kita. Jadi maksiat itu yang menahan pertolongan Allah datang hadir di keluarganya kita. Misalnya kita punya problem begitu ya, kok susah amat bab rezeki, begitu bab nafkah, kok sulit. Bisa jadi itu awalnya dari maksiatnya kita. Kan banyak nih gini, pengen dapat rezeki dari Allah tapi sholatnya nggak mau. Kan banyak yang begitu ya. Pengen rezeki mudah tapi nggak sholat. Padahal ketika Rasulullah menghadapi persoalan apapun itu solusinya adalah sholat. Perbaikan diri dimulai dari sholat. Itu yang lakukan Rasulullah. Saya selalu begini ya. Kalau kita menghadapi persoalan itu kita pandang dengan iman. Saya selalu begitu. Qiyamul lail kita menghadap Allah. Apapun itu masalah di dalam keluarga, sepelik apapun itu, menghadap kepada Allah. Allah ini pemilik langit dan bumi. Mengganti siang dan malam aja Allah Maha Kuasa. Menghidup dan mematikan makhluk kita Allah Maha Kuasa, apalagi hanya mengubah nasib kita, kecil bagi Allah itu. Asalnya kita mau mendekat kepada Allah, maka Allah akan ubah kehidupan kita. Makanya lihat Rasulullah itu, ya Bilal arihna bis shalah. Rasulullah itu, ya Bilal, ayo kita istirahatkan jiwa kita dengan sholat. Jadi sholat bagi Rasulullah itu healingnya Rasulullah itu, sholat. Jadi sholat itu jangan jadi beban ya. Kita masih jadi beban sholat itu, padahal sholat itu bagi Rasulullah itu saatnya untuk refreshing gitu, sholat itu menghadap Allah begitu ya. Lagi kalau hari ini kita masih jadi beban itu, aduh ini jadi tanda tanya gitu ya, kita masih mencintai Allah atau tidak kan begitu ya. Kemudian itu bakal sulit turunnya pertolongan dari Allah. Makanya lihat dulu ketika para sahabat berperang itu yang pertama kali diamanahkan oleh Rasulullah, oleh Umar gitu pada pasukannya apa? Jangan bermaksiat kepada Allah, karena kemaksiatan itulah yang menyebabkan kaum muslimin tidak diberikan pertolongan oleh Allah, tidak diberikan kemenangan oleh Allah. Karena kemenangan itu bukan soal jumlah pasukan, tapi ini soal pertolongan Allah. Hari ini lagi rame mau pilkada begitu ya, mau pileg. Yang menentukan menang itu bukan masalah bab strategi, itu masalah Allah ridho atau enggaknya. Karena sudah dicatat itu di di takdirnya kalau mau menang atau enggak juga, atau Allah sudah tahu siapa yang akan menang. Yang penting dekat dengan Allah. Kalau memang benar-benar ingin kita memberikan kemaslahatan kepada umat. Yang ketiga, kalau kita sering maksiat, maka Allah akan menurunkan banyak ujian kepada keluarga kita. Jadi kalau hari ini keluarga kita banyak diuji oleh Allah, bisa jadi salah satunya karena kemaksiatan yang kita lakukan. Kita banyak bertobat, ya Allah. Saya ngalami itu, para hadirin. Anak saya itu beberapa hari itu susah dibangunkan sholat subuh. Susah untuk murojaah hafalannya, susah interaksi dengan Quran, tilawat, susah. Beramal soleh banyak entar gitu ya. Aduh, tapi yang kami evaluasi dengan istri bukan anaknya dulu. Saya sampai panggil istri saya, sambil makan saya ngobrol dengan istri. Jangan-jangan ada yang bermaksiat di antara kita kepada Allah. Saya bilang, kamu melakukan maksiat apa kepada Allah? Istri diam gitu, apa ya? Ya sudahlah, kita sama-sama bertobat kepada Allah, kita beristighfar. Saya waktu itu malam itu saya langsung berjamaah sholat tahajud dengan istri, kita beristighfar bareng-bareng, minta mohon ampun kepada Allah. Jangan-jangan anak susah diatur gara-gara maksiat
Saya dengan istri begitu. Setelah saya bertobat dengan istri, memohon ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah, Masya Allah besoknya anak itu kembali seperti biasa itu, tanpa dinasihati. Kenapa? Karena faktanya ibu dan sekalian, ketika nanti Allah akan membenturkan kita dengan dua fakta. Sejago apapun kita tentang pola asuh begitu ya, kita jago coaching, konseling, mentoring, jago komunikasi, tahu kurikulum tentang pengasuhan anak dan segala macam, tetap hidayah itu milik siapa? Milik Allah. Ya, innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah. Walaupun kita nggak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai, walakin Allah yang memberikan hidayah itu. Yang kedua, kita memberikan aksi koneksi, kita memberikan hadiah, pujian, sentuhan, semua kita lakukan. Siapa yang mengingatkan hati kita? Itu Allah. Kata Allah, bahkan bahasa dalam Al-Quran, lau anfaqta ma fil ardi jami'a. Walaupun kita berikan seluruh harta yang ada di dunia ini, tetap aja ikatan hati itu hanya Allah yang menyatukan. Makanya harus pertama kita lakukan, kita jauh dari kemaksiatan, kemudian kita perbaiki hubungan dengan Allah. Selesai itu semua. Kemudian yang terakhir, kalau kita mau jadi adalah berikan mimpi yang besar kepada anak-anak kita. Hari ini anak-anak sekarang itu Masya Allah, generasi yang kehilangan mimpi hari ini itu banyaknya itu. Karena dicekokin media sosial, mimpinya selalu tentang flexing, barang-barang branded, followersnya banyak, nggak punya orientasi tentang akhirat itu. Anak-anak kita banyak. Itu doktrin dari orang tua juga begitu. Ayo nak, kamu sekolah, pinter, nanti dapat kampus terbaik, kamu dapat pekerjaan yang layak, gaji kamu besar. Sampai di situ. Jadi yang ditularkan tentang dunia, harusnya tentang akhirat. Nah, dunia ini hanya tempat kita bermain. Yang menentukan nasib kita adalah di akhirat, tergantung bagaimana kita bermain di dunia ini. Kalau anak-anak kita serius, itu yang disampaikan oleh Rasulullah itu kepada anak-anak zaman dahulu begitu. Jadi orientasi yang dibangun akhirat. Jadi kalau anak-anak kita orientasinya di akhirat, maka akan serius dengan dunianya. Karena modal untuk akhirat itu hanya dunia. Sepakat atau tidak? Ya. Saya sampaikan ke murid saya, antum harus menjadi orang kaya. Bahkan antum kalau bisa punya penghasilan 1 triliun 1 tahun. Kenapa? Karena untuk taat kepada Allah harus dengan harta. Zakat, wakaf, haji, umroh itu dengan harta semuanya. Antum bangun rumah sakit untuk umat itu dengan harta. Oke? Antum bangun pesantren dengan harta. Antum bangun masjid dengan harta. Kan begitu ya? Jadi kita tularkan itu adalah amal solehnya, bukan uangnya. Kalau anak-anak kita jadi orang-orang besar, uang itu akan ngikutin dengan sendirinya. Bahkan dunia ini akan merangkak kepada anak-anak kita. Jangan dikasih doktrin itu uangnya, pekerjaan, gajinya. Makanya hari ini banyak orang yang sudah bekerja, punya gaji yang besar, bingung mau ngapain lagi. Gelisah hidupnya, begitu ya. Itu banyak begitu. Jadi berikan anak-anak kita pikiran yang besar. Kamu ini calon pemimpin besar. Gimana caranya buat roadmap hidup anak-anak kita ini kepada para ayah. Suatu hari saya ketemu seorang gubernur. Anaknya itu luar biasa. Gubernur itu kan hebat. Kemudian anaknya itu waktu itu masih usia ada kelas 5 SD. Saya ketemu anak itu. Ini yang kemudian kami terapkan ilmu ini kepada para santri. Anak dia usia 5 SD, anak laki-laki. Saya tanya waktu itu, Dek, kamu cita-citanya apa? Kamu mau seperti ayah kamu nggak jadi gubernur? Wah, keren itu. Terus jawaban anak itu, Om, kalau ke saya jangan nanya cita-cita. Saya langsung kaget itu. Anak kelas 5 SD ngomongnya begitu. Jangan nanya cita-cita ke saya. Terus harus nanya apa? Tanya roadmap hidup saya. Anak 5 SD ngomongnya tentang roadmap hidup. Emang roadmap hidup kamu kayak gimana? Oh, dia ajak saya keliling, ada di situ ada sebuah peta dunia yang di situ ada kampus-kampus terbaik dunia. Dia cerita begini, Om, nanti saya kalau meninggal, saya ingin dikenang ahli di bidang ini. Dia cerita panjang lebar. Coba anak kelas 5 SD ngomongnya tentang apa? Tentang kematian, coba bayangkan. Saya ingin dikenang oleh orang-orang ketika meninggal, ahli di bidang, dia cerita banyak lebar. Banyaklah yang dia sebutkan, saya nggak bisa menangkap satu persatu, tapi inti ceritanya begitu. Wah, saya makin kagum dengan anak itu. Anak itu hebat karena bapaknya hebat, begitu ya. Ngedoktrin anaknya itu keren sampai sejauh itu. Nah, supaya saya ahli di bidang itu, maka jurusan kuliah yang saya ambil harus jurusan ini. Nah, jurusan ini yang paling bagus S3 ini ada di Eropa. Dia nunjukin satu kampus di Eropa. Bayangin, S3-nya saya harus di sini.
Nanti supaya S3 di sini, S2-nya harus di sini. Supaya S2 di sini, S1-nya harus di sini. Supaya S1 di sini, saya SMA-nya harus di sini. Supaya SMA di sini, saya SMP-nya harus di sini. Dia tunjukkan satu persatu. Nah, supaya saya masuk dan keterima di SMP itu, apa yang harus saya lakukan saat ini? Dia sampai apa saja, nilai saya harus berapa, apa saja yang harus saya lakukan, kemampuan apa saja yang harus saya kuasai, buku apa saja yang harus saya baca, siapa yang harus jadi mentor saya, siapa saja yang harus saya temui, sumber daya apa saja yang harus saya siapkan. Itu anak 5 SD ngomongnya sudah begitu, sudah pikiran yang besar. Nah, kira-kira kalau anak kita bisa menjelaskan seperti itu roadmap hidup, kira-kira peluang untuk suksesnya besar atau kecil? Itu sangat besar. Ini terjadi di pesantren. Anak kelas 12, coba bayangkan ketika ditanya, "Kak, kamu mau kuliah di mana?" "Nggak tahu, masih bingung." Nanti nanya guru BK aja lah, terserah guru BK. Ya Allah, kira-kira itu peluang suksesnya besar atau kecil? Kecil itu, udah begitu. Yang penting kuliah, udah 1 semester. Kayaknya saya salah jurusan deh gitu. Aduh. Ini karena kita nggak hadir di para ayah. Para ayah itu harus membangun visi dari anak-anak kita itu. Itu yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat begitu. Para ayah itu berbicara tentang visi besar bagi anak-anaknya. Udah selesai ya. Jadi ini yang harus dilakukan para ayah, ngobrol dengan anaknya tentang mimpi besar. Jadi ini yang harus kita lakukan hari ini. Generasi kita akan besar kalau tadi orang tuanya membangun pikiran yang besar, kemudian orang tuanya membangun kesolehan, kemudian orang tuanya memberikan kasih sayang yang penuh kepada anak-anaknya, kemudian yang terakhir orang tuanya kemudian menjaga dirinya dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di waktu yang terbatas ini kemudian memberikan hidayah kepada seluruh keluarga kita, istri, pasangan, kemudian anak-anak kita semakin taat kepada Allah, mudah untuk beramal soleh begitu ya. Dan kemudian jangan lupa tadi amanah dari Allah, dari keluarga kita harus melahirkan pemimpin yang besar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 10 tahun, 15 tahun ke depan yang memimpin negeri kita ini adalah orang-orang soleh.